Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Randi Patriadi Wiarjokusumo, baik kita akan menyembah Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami datang membawa korban syukur kami. Kami berikan pujian hormat kami kepadamu, sebab Kau Allah yang besar. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Bapa yang seperti Engkau. Kami mau tinggikan Engkau saat ini. Kami mau agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, Kau besar. Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami berikan pujian hormat kami kepadamu. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Beri kemuliaan. Haleluya. Dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan. Amin. Kami berikan kemuliaan hanya bagimu. Dan hormat. Haleluya. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Haleluya. Amin. Perbuatanmu Ya Yesus, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya rindu setiap kita angkat pujian ini. Ku beri kemuliaan. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Kita berikan hormat kepada Allah yang hidup. Ku angkat suara Amin. pujian. Ku agungkan nama. Ku beri kemuliaan. Kemuliaan. Haleluya. Dan hormat. Ku angkat suara pujian. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sebab Kau besar. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, Amin. Tiada yang seperti-Mu. seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau, amin. Ini doa kami Tuhan. Kau Allah yang besar, perbuatanmu ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Kami katakan Engkau Allah yang besar. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Engkau Allah yang besar. Tiada seperti Ya, amin. Engkau. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Yes, Yesus. Perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Haleluya. Engkau. Amin. Tiada seperti, for you are great, for you are great, you do miracles so great. Amen. There is Yes, no one else hallelujah. like you. There is none like you, Lord. There is no one Amen. else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You are great. Amen. You do In Jesus' name. miracles so great. Hallelujah. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else Hallelujah. like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang besar. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh ya lalabata ya Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang mulia. Haleluya. Oh ya kami berikan pujian, hormat, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sungguh Kau Allah yang besar. Sungguh Kau Allah yang ajaib. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau terus bekerja dalam kehidupan kami. Kau terus memenuhi kami ya Tuhan dengan kekudusan-Mu. Oh banjiri kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu. Oh ya ralabataka ya hadirat-Mu yang memenuhi kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, banjiri kami dengan hadirat-Mu. Haleluya. Oh ya mengalirlah Roh Kudus. Oh banjiri kami, banjiri kami, banjiri kami dengan kekudusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami menikmati hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kekudusan-Mu yang memenuhi kami Tuhan. Ya Yesus, teruskan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, Engkau berbicara ya Tuhan. Singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiardjokusumo. Biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ini, sehingga firman yang dilepaskan Tuhan itu boleh memotivasi setiap umat-umat-Mu, itu boleh membangkitkan setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan, itu boleh membawa setiap kami untuk semakin dalam lagi ya Tuhan, dalam kekudusan-Mu, dalam hadirat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Allah Roh Kudus, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang meneguhkan kami, firman-Mu lah itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini pikiran kami tundukkan di bawah kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Yesus yang menaungi pikiran, perkataan, telinga kami Tuhan, sehingga kami fokus kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Ya, saya berdoa dan berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun pada malam hari yang luar biasa ini. Dan marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan, dan itu kembali kita dedikasikan buat Tuhan. Amin saudara. Baik, kembali saya akan menyapa saudara baik yang ada di Ufuk Barat, Ufuk Timur, dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga saudara yang seiman yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia tentunya, Amerika, lalu Singapura, Taiwan, Timor Leste. Apa kabar? Saya berdoa damai sejahtera Allah turun atas saudara sekalian. Demikian juga dengan saudara-saudara yang baru saja pertama kali bergabung. Selamat datang di saluran khotbah pendeta ini, dan jangan lupa untuk mensubscribe saluran atau video ini, dan jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasi saudara supaya saudara mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari kami. Dan demikian juga kalau saudara berkenan untuk bergabung di WA Group berdoa bersama PS Dr. Andi, silakan dikirimkan nomor WA-nya supaya kami juga bisa mengirimkan santapan-santapan atau asupan rohani yang menyehatkan tentunya. Silakan saudara ya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus untuk memulai pertemuan kita ini. Namun mari kita satukan hati kita buka dengan doa. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur Tuhan tak hentinya karena Engkau baik ya Allah. Kami berdoa biarlah Tuhan sepanjang hari Tuhan telah menyertai kami dan membawa untuk kembali datang dalam hadirat Tuhan yang luar biasa ini. Mari Roh Kudus Engkau yang mengurapi kami, dan biarlah kuasa firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Ini boleh kembali menguatkan roh jiwa tubuh kami, karena tuntunan-Mu sungguh sangat kami butuhkan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal hingga akhir dari pertemuan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Baik. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang dimensi peperangan rohani Bapak Ibu, karena saya pikir ini sangat penting untuk kita pahami bersama Bapak Ibu, karena hari-hari ini kita tahu bagaimana iblis bekerja ekstra keras untuk membawa setiap
orang-orang, khususnya orang-orang percaya, Bapak Ibu, masuk ke dalam jurang maut, mengalami kematian binasa. Dan untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan, Bapak Ibu, untuk membawa setiap jiwa-jiwa datang kepadanya. Tentu bagaimana cara kita membawa setiap jiwa-jiwa, Bapak Ibu, yang belum mengenal Yesus? Maka cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan peperangan rohani, yang dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan sebutan spiritual warfare. Nah, sekarang mari kita ada baiknya Bapak Ibu untuk memahami, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, untuk melakukan peperangan rohani ini, Bapak Ibu, ya. Mari Bapak Ibu kita pelajari dulu tentang dimensinya, Bapak Ibu. Paling tidak, ya, itu ada 3 dimensi yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah tingkat dasar, lalu tingkat okultisme, ya, tingkat menengah, lalu tingkat strategi, tingkat yang lebih tinggi lagi, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu, ya. Yuk kita mulai saja, ya. Nah, yang pertama itu adalah tingkat dasar. Nah, ini yang dimaksud tingkat dasar ini apa-apa saja, Bapak Ibu. Ini kan perlu kita pahami, ya, sebagai orang percaya. Nah, itu. Maka yang dimaksud dengan tingkat dasar di sini adalah, ya, mengusir setan dan menyembuhkan yang sakit. Jadi orang-orang sakit itu termasuk kita juga mengusirnya, Bapak Ibu, dari kehidupan jemaat yang kita layani atau orang yang kita layani, ya, itu masuk dalam tingkat dasar. Serta menguatkan orang yang lemah. Nah, seperti khotbah-khotbah para pendeta, ya. Nah, termasuklah kemarin itu juga Pak Hedi yang menyarankan untuk juga membagikan kesaksian-kesaksian. Itu juga bagian daripada peperangan rohani tingkat dasar. Nah, ya, jadi ini harus kita pahami. Haleluya. Lalu setelah tingkat dasar kita masuk pada tingkat menengah, Bapak Ibu. Nah, ini tentu peperangannya sedikit lebih berat. Nah, namanya pun udah tingkat menengah, yang kita sebut dalam aspek teologi itu disebut dengan tingkat okultisme. Nah, ini seperti yang saya lakukan, Bapak Ibu, ya. Sebelum saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan saya terlibat dalam dunia okultisme. Nah, itu perlu diperangi, Bapak Ibu, dan telah diperangi oleh mantan pacar saya itu dulu yang ada di Lampung itu, Bapak Ibu. Dan akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh anak-anak Tuhan yang ada di sana, Bapak Ibu. Dan akhirnya seperti kita ketahui, saya tersungkur di kaki Yesus karena ada orang-orang yang terus berperang, Bapak Ibu, untuk para normal dukun, ya, apalagi di sasaran itu jelas, ya, terhadap saya. Maka akhirnya Bapak Ibu, ya, kairosnya Tuhan lah, waktunya Tuhan juga yang membuat seseorang seperti saya itu tersungkur di hadapan Yesus karena ada anak-anak Tuhan yang terus berperang untuk membebaskan kuasa-kuasa kegelapan, khususnya dalam kehidupan saya. Ini disebut sebagai tingkat okultisme, ya. Melakukan peperangan terhadap sesuatu yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Nah, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para dukun itu jangan dianggap biasa saja, Bapak Ibu. Itu menghalangi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, siapa yang harus memerangi? Kita sebagai anak-anaknya, Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita pahami sebagai orang percaya, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan hanya menerima berkat-berkatnya ya, Bapak Ibu, ya, tiap saat, ya, tiap hari kita telah menerima berkat-berkatnya. Apakah kita sebagai orang-orang percaya juga telah mengambil peran dan ikut bertanggung jawab untuk memerangi pekerjaan-pekerjaan iblis, Bapak Ibu, melalui para dukun? Nah, ini kan perlu kita pahami juga, ya, sehingga kekristenan itu benar-benar, Bapak Ibu, ya, itu bisa dikatakan dikenallah oleh Tuhan karena kita terlibat di dalam membangun kerajaan Allah di muka bumi ini. Nah, caranya seperti apa? Tentu kita melakukan peperangan rohani melalui doa-doa, Bapak Ibu, ya. Untuk memerangi pekerjaan-pekerjaan seperti yang saya sebutkan tadi, dukun, kemudian New Age. New Age ini juga zaman baru, Bapak Ibu. Mungkin ada di antara saudara juga yang belum mengerti apa ini gerakan New Age atau gerakan zaman baru. Ini memang tidak agama, tapi dia lebih menonjolkan filsafat, Bapak Ibu. Tapi
ini juga bagian daripada yang harus diperangi Bapak Ibu, karena pengajaran-pengajaran mereka itu memang sangat kontemporer ya, termasuk psikologi yang diajarkan di sekolah-sekolah, di bangku-bangku kuliah Bapak Ibu, itu masuk ke sekolah-sekolah Bapak Ibu, mengajarkan tentang psikologi kontemporer Bapak Ibu, yang ujung-ujungnya nanti akan membawa pembacanya untuk tetap bersandar dengan kekuatan sendiri, seperti self power, ya, kekuatan diri sendiri, mind power, kekuatan pikiran Bapak Ibu ya. Di sana diajarkan untuk bagaimana supaya kita menyandarkan kekuatan pada diri sendiri. Nah, ini kan bertentangan Bapak Ibu dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Sementara Tuhan mengajarkan supaya kita itu menyandarkan kehidupan kita kepada kekuatan Tuhan. Tapi New Age ini mengajarkan supaya kita mengajarkan hidup bersandar dengan kekuatan sendiri. Nah, ini yang perlu kita doakan juga Bapak Ibu. Nah, itu ya. Kemudian orang yang membacakan mantra, ya, penenung, sihir, itu juga perlu mendapatkan perhatian kita sebagai orang percaya yang terus kita perangi Bapak Ibu melalui doa-doa syafaat kita. Nah, makanya pentingnya berdoa syafaat itu Bapak Ibu. Kalau ini bisa kita lakukan dalam tingkat keluarga Bapak Ibu, maka apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Yang terjadi adalah pekerjaan-pekerjaan iblis itu dipatahkan, maka itu tidak akan mengganggu pekerjaan Tuhan untuk memberkati keluarga kita, untuk memberkati kota kita, untuk memberkati bangsa kita. Amin Bapak Ibu ya. Ini harus kita pahami Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Ya, serta pemujaan setan. Nah, itu kan nyata sekali hari-hari ini Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yaitu tingkat strategi. Nah, tingkat strategi inilah yang akan menjadi penekanan saya pada malam hari ini Bapak Ibu ya, yaitu mengikat dan mengusir roh-roh jahat atau roh-roh setan yang menguasai suatu daerah tertentu ya, termasuk juga yang ada di internet itu Bapak Ibu, begitu gagap gempitanya. Nah, itu jangan kita biarkan aja, jangan kita tonton aja. Kita sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab Bapak Ibu ya, untuk memerangi melalui doa-doa kita yang kita lepaskan Bapak Ibu ya, sehingga itu tidak mempengaruhi orang banyak Bapak Ibu untuk tidak menerima Tuhan. Nah, itu menjadi sasaran doa kita, bagian daripada topik-topik doa yang kita naikkan secara bersyafaat tentunya Bapak Ibu ya, sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 11 ayat 12, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tentunya kita memerangi. Amin Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu ya terhadap strategi peperangan rohani. Nah, itu bagaimana? Yang pertama itu Bapak Ibu ya, yang perlu kita pahami adalah pikiran dan hati kita harus berjuang melawan iblis. Jadi pikiran dan hati kita itu harus berjuang melawan iblis. Saya pernah bagikan Bapak Ibu ya, pertahanan yang baik itu bukan melakukan pertahanan saja Bapak Ibu, tapi adalah melakukan attack, melakukan serangan Bapak Ibu. Kita kalau diam aja dihajar iblis, ya pasti goyah juga Bapak Ibu. Jadi ya kita harus menyerang seperti apa? Nah, tentu dalam aspek rohani. Makanya tadi topiknya adalah spiritual warfare, peperangan rohani. Artinya kita lakukan itu melalui doa-doa Bapak Ibu. Nah, ini doa-doa ini yang saya sebutkan penginjilan melalui doa, yaitu melakukan serangan-serangan pekerjaan kuasa kegelapan, menghancurkan dengan doa Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu ya. Nah, ini dia ya. Pada waktu kita masih hidup dan masih terikat dengan kutuk hukum Taurat. Nah, ini hukum Taurat ini kan sudah kita bahas ya Bapak Ibu, bahwasanya hukum Taurat ini juga mengandung kutuk Bapak Ibu, dan itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu ya, bahwasanya kita juga selain terikat dengan kutuk dosa, kita juga terikat dengan kutuk hukum Taurat Bapak Ibu, dan itu sudah dipatahkan dan tersedia pengampunannya Bapak Ibu yang disiapkan oleh Tuhan Yesus karena sudah dilakukan 2000 tahun lalu di Bukit Golgota Bapak Ibu. Nah, ini juga kita harus tahu Bapak Ibu ya. Selain kutuk dosa juga ada juga kutuk hukum Taurat Bapak Ibu. Nah, kadang-kala itu kalau kita nggak paham Bapak Ibu, maka itu mengikat kehidupan kita. Nah, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, kita kadang-kala merasa heran-heran, kenapa sih sudah berusaha untuk hidup baik, untuk hidup lebih baik lagi ya, tapi kok keadaan kok seperti sekarang ini mungkin ya. Nah, seperti itu
mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Nah, itu perlu kita gali lagi, perlu kita teliti lagi, kita selidiki lagi Bapak Ibu tentang kehidupan kita. Jangan-jangan kita masih terikat dengan kutuk dosa, dengan kutuk hukum Taurat Bapak Ibu ya, karena kita nggak tahu kan seperti itu Bapak Ibu. Makanya pentingnya mengikuti pendalaman Alkitab seperti pada malam hari ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Nah, ini perlulah sebagai orang percaya, karena Tuhan datang untuk memberikan hidup dan kehidupan berlimpah, tapi kok kehidupan kita terus dihimpit ya, merasa sesak ya, susah untuk lepas dari himpitan-himpitan, kesusahan-kesusahan itu tadi Bapak Ibu. Nah, jangan-jangan kita masih terikat dengan kutuk dosa dan kutuk hukum Taurat Bapak Ibu. Nah, ini sebagai orang percaya kita harus mengerti akan hal-hal ini. Amin Bapak Ibu ya. Ya, jadi masih terikat dengan hukum Taurat artinya belum mengalami transformasi total. Nah, jadi belum mengalami transformasi total, maksudnya belum mengalami pelepasan total Bapak Ibu ya. Maka manusia jasmani dan manusia rohani kita terus berperang dalam pikiran dan hati kita. Nah, seperti itu ya. Seperti yang ditulis dalam Roma pasal 7 ayat 14 sampai ayat 25. Nah, nanti boleh dibacalah ya, yaitu konflik batin ya, terjadi konflik batin, peperangan batin Bapak Ibu ya. Yang tadinya kita disuruh berperang untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan, tapi urusan kehidupan kita pribadi, rumah tangga kita pribadi masih belum beres Bapak. Nah, ini harus dibereskan dulu Bapak Ibu. Nah, caranya gimana? Lakukan peperangan melalui doa-doa Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, sebab nanti kalau masalahnya Bapak Ibu ya, iblis yang memenangkan Bapak Ibu, apa yang terjadi ya? Iblis mendominasi kehidupan kita, maka orang itu akan meninggalkan Kristus Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita amati keluarga, lingkungan, kota Bapak Ibu ya, bahkan bangsa Bapak Ibu. Nah, ini kalau jangan dipikir kehidupan kita ini tidak lepas gitu aja Bapak. Enggak, kehidupan kita ini penuh dengan peperangan Bapak. Makanya Tuhan katakan mari bersekutu, doa. Itu peperangan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau kehidupan kita, keluarga kita lah katakan ya, dalam unit yang paling kecil itu tidak ada doa-doa yang dinaikkan Bapak Ibu, maka dipastikan Bapak Ibu iblis itu akan merajalela. Iblis itu libur Bapak Ibu ya, di mana? Di rumah tangga kita, di lingkungan kita Bapak Ibu. Akhirnya dia akan mendominasi keluarga kita, kota kita, dan akhirnya Bapak Ibu, akhirnya ya udah bisa dipastikan ya, cepat atau lambat Bapak Ibu kita pelan-pelan akan meninggalkan Tuhan. Nah, kalau kita tinggal di daerah-daerah yang sudah maju Bapak Ibu, di Eropa, di Amerika ya, maka akhirnya kita akan menjadi ateis Bapak Ibu. Nah, kalaupun jadi orang Kristen yang sudah mengalami kematian rohani, ini harus kita pahami bersama-sama saudara ya, supaya kita diteguhkan kembali seperti itu ya. Nah, ini dia ya. Kembali ke agama semula. Nah, ya itu bisa seperti saya kalau nggak dimuridkan dengan baik, dan saya juga nggak punya kesadaran untuk terus mencari wajah Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan terus menggali apa sih kehendak dan tujuan Tuhan dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Ya akhirnya saya akan kembali mualaf Bapak Ibu. Nah, itu bisa seperti itu dalam konteks orang-orang yang sudah menerima Yesus Bapak Ibu, atau para mualaf-mualaf yang ada di luar sana juga, yaitu kasusnya seperti ini ya, itu supaya kita paham ya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Meninggalkan Yesus, dan dia nggak mengenal ya siapa itu Yesus ya. Yang dia tahu Yesus itu ya manusia, tukang kayu, carpenter kan kayak gitu, anak yang lahir di luar nikah, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak melakukan doa atau peperangan rohani Bapak Ibu ya dalam kehidupannya. Akhirnya ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita nggak mau itu terjadi dalam keluarga kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah, itu. Atau mungkin bisa saja bunuh diri, bisa Bapak Ibu ya. Bunuh diri. Kenapa? Stres Bapak Ibu. Kenapa stres ya? Karena dihimpit terus oleh iblis Bapak Ibu. Dengan apa Bapak Ibu? Karena iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita sering menemukan kasus-kasus seperti ini. Orang bunuh diri karena stres Bapak Ibu ya, karena tidak mampu keluar dari himpitan-himpitan, kesusahan dalam kehidupannya. Itu pekerjaan siapa? Jangan dipikir itu pekerjaan Tuhan atau itu terjadi
secara kebetulan, tidak Bapak Ibu, karena Tuhan sudah menciptakan kita sempurna segambar dengan Allah, meskipun itu dihancurkan gambaran Allah itu dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena kita harus datang kepada Tuhan, menyelidiki firman-Nya, bersekutu dengan Dia, melakukan pertempuran melalui doa-doa yang kita naikkan Bapak Ibu, supaya gambaran Allah itu kembali direstorasi. Siapa yang merestorasi? Yesus. Nah, dan itu telah tersedia, Dia sudah lakukan 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Nah, kita saja yang tidak mau datang untuk merestorasi diri Bapak Ibu ya. Nah, ini kan kayak gitu Bapak Ibu. Pentingnya ya untuk paham tentang peperangan strategis ini atau peperangan rohani Bapak Ibu. Nah, Tuhan menyuruh umatnya membunuh 7 suku. Nah, itu kalau kita merujuk kembali pada peristiwa di mana Tuhan membawa umat pilihan Allah keluar dari Mesir Bapak Ibu ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan itu. Nah, di sini Dia memberikan instruksi Bapak Ibu sebagaimana saya sebutkan tadi ya. Apa instruksinya? Tuhan menyuruh umatnya membunuh 7 suku menjelang mereka masuk tanah Kanaan. Nah, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13 ya. Ini artinya adalah semua dosa yang ada dalam diri manusia harus kita perangi. Nah, jadi memang peperangan itu Bapak Ibu dia juga memerangi diri sendiri. Kenapa? Karena tadi itu ya, perilaku-perilaku iblis, sifat-sifat iblis Bapak Ibu itu merasuk dalam kehidupan kita, dalam kehidupan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Dari hadirat Allah itu hilang Bapak Ibu ya. Walaupun saya nggak katakan total hilang Bapak Ibu ya, tapi itu yang membuat gap antara kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu ya, itu sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus dan tersedia. Bagaimana cara untuk memulihkannya ya, datang kepadanya Bapak Ibu, terus pelajarilah ya, dalamilah, konsumsilah firman-Nya Bapak Ibu, dan jangan lupa cari mentor. Nah, mentor itu kan bisa pendeta kita, bisa kakak rohani kita, atau siapa saja yang memang berkenan Bapak Ibu untuk menuntun kehidupan kita. Nah, kalau hamba-hamba Tuhan ya Bapak Ibu ya pastilah ya, karena memang itu panggilan mereka Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu kita pahami Bapak Ibu ya. Jadi sebagaimana tadi disampaikan, artinya semua dosa yang ada di dalam diri manusia harus kita perangi, kita lawan perbuatan-perbuatan iblis sebagaimana dicatat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 ya. Banyak macam-macamnya Bapak Ibu. Itu juga yang dicatat di dalam 1 Korintus 8 ayat 7 sampai ayat 12. Di antaranya adalah menyembah berhala. Nah, ini sering kita bahas juga Bapak Ibu. Menyembah berhala secara rohani, secara jasmani Bapak Ibu ya. Itu juga harus kita pahami apa itu penyembahan berhala. 1 Timotius 4 ayat 2 nanti dibaca ayatnya. Kemudian mengeraskan hati. Nah, ini kan kadangkala Bapak Ibu ya, mengeraskan hati ya, itu juga bukan kejadian kebetulan, itu pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan iblis, sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu ya. Jadi yang susah itu memerangi sifat-sifat iblis yang ada di dalam diri kita ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana itu cara memeranginya Bapak? Ya kita memang harus merengsek, menggebrak Bapak Ibu ya. Dengan cara apa? Ya maulah mendengarkan firman Tuhannya Bapak Ibu. Karena cepat atau lambat tembok itu Bapak Ibu kalau dihajar ya pasti jebol juga Bapak Ibu. Nah, ini harus kita pahami Bapak Ibu. Lalu Titus 1 sampai ayat 15 itu juga berbicara tentang hal-hal ini Bapak Ibu. Kenajisan sebagaimana dicatat di dalam Titus tadi Bapak Ibu. Lalu kejahatan juga sebagaimana dicatat dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-22. Nah, bagaimana solusi atau jalan keluar untuk melawannya? Ini kan penting Bapak Ibu dipahami ya. Nah, pertama kita harus sadar. Makanya ada ayat yang berkata sadarlah. Nah, kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Sebagaimana dicatat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, jadi sadarlah. Nah, itu ya. Lawanlah dengan iman yang teguh. Nah, yang kedua itu melawan dengan iman yang teguh. Yang pertama tadi sadarlah Bapak Ibu ya. Dicatat dalam 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Sadarlah karena lawanmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ayatnya ya. Lalu yang kedua tadi lawanlah dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-9. Lalu tunduk kepada Allah ya. Jadi sadarlah, lawanlah dengan iman yang teguh, lalu tunduk kepada Allah Bapak Ibu. Nah, tadi kan di awal saya sebutkan tadi apa?
pengajaran daripada gerakan zaman baru. Nanti saya akan bahas ini secara khusus Bapak Ibu supaya kita diperlengkapi lagi. Nah, ajaran gerakan zaman baru itu yang utama itu apa Bapak Ibu ya? Kita harus mengandalkan kekuatan diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, ini kan perlu diperangi Bapak Ibu ya, supaya iblis itu nggak merajalela menginjak-injak kepala kita Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita pahami. Lalu buang kuk perhambahan sebagaimana dicatat di dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Lalu berikutnya Bapak Ibu, bangkitkan semangat bertempur, jangan padamkan roh sebagaimana dicatat dalam Yesaya pasal 18 ayat 3. Nah, itulah solusinya Bapak Ibu ya. Jadi tentu ini perlu mentor Bapak Ibu, perlu pembimbing rohani ya. Kalau enggak, kita nggak ngerti apa maksudnya. Karena untuk melakukan peperangan melawan iblis itu juga nggak bisa sendirian Bapak Ibu ya, minimal itu 2 orang. Karena di mana 2-3 orang berkumpul maka Allah hadir. Artinya Bapak Ibu, kita melibatkan Tuhan Bapak Ibu. Yang itulah yang menjadi alasan saya kenapa saya harus menikah Bapak Ibu ya, karena saya seorang penginjil. Saya ingin menerobos daerah-daerah, wilayah-wilayah yang di mana Bapak Ibu pekerjaan kuasa kegelapan itu sangat kuat. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nggak bisa sendiri. Nah, seperti itu. Amin ya. Lalu Bapak Ibu ya, yang kedua itu jangan jadi medium. Nah, ini jangan jadi medium ya, atau perbuatan-perbuatan okultisme Bapak Ibu ya. Paranormal, dukun, pesihir dan lain-lain adalah manusia-manusia yang menjalin hubungan erat dengan kelompok iblis. Mereka minta kaya dan kuasa dari iblis. Mereka akhir hayatnya tidak ada yang mati dengan sempurna, pasti mati secara tragis atau mengenaskan di tangan iblis. Sebab mereka terikat dengan iblis. Kalau mereka ingkar janji dengan iblis, iblis menagih janji dan bisa gila atau bunuh diri. Ya, itu pernah saya jelaskan juga, tapi malam hari ini saya ingin kembali mereview, mengingatkan kembali Bapak Ibu. I would like to remind you bahwasanya Bapak Ibu ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan okultisme Bapak Ibu, maka kehidupannya itu sangat susah Bapak Ibu. Meskipun di satu sisi Bapak Ibu kita lihat kehidupan mereka juga itu diberkati Bapak Ibu, karena memang mereka mohon berkat dari iblis. Pertanyaannya, bisakah iblis memberikan berkat kepada manusia? Oh, siapa bilang nggak bisa Bapak Ibu? Iblis itu ya, dia memang tawarannya itu ya berkat Bapak Ibu. Nah, ini ya. Tapi kehidupannya Bapak Ibu tentu sangat tragis. Bahkan Alkitab memberitahukan kita akhir atau ujung dari kehidupannya itu adalah kebinasaan Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan, saya juga mengucap syukur kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang telah mendoakan saya Bapak Ibu. Kalau enggak, saya sudah tahulah kemana ujung kehidupan saya Bapak Ibu ya. Kalau itu ditinjau dari aspek Alkitab Bapak Ibu ya, pastilah ke neraka Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan ya, karena ada orang yang berdoa buat saya sehingga saya dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Jadi jangan tergiur Bapak Ibu dengan mereka-mereka yang hidupnya berkelimpahan Bapak Ibu ya. Karena iblis saja mampu Bapak, tosakan kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus saja pun disodorkan Bapak Ibu. Apa kata iblis Bapak Ibu di padang gurun ya? Saudara masih ingat itu kan? Karena ini juga pernah saya bahas kan kayak gitu ya. Apa yang diminta iblis dari Tuhan Yesus? Menyembah Dia Bapak Ibu. Kalau mau maka kemegahan dunia ini akan diberikan kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita tentu menolak Bapak Ibu ya. Dan kemenangan itu diraih oleh Tuhan kita. Nah, artinya Bapak Ibu, kita juga harus meraih kemenangan ketika kita berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, khususnya roh-roh okultisme ini Bapak Ibu. Haleluya ya. Jadi manusia yang memilih dirinya dimasuki setan seperti jadi dukun, paramal, ahli sihir dan sebagainya, matinya pasti tragis Bapak Ibu. Ujung-ujungnya pasti mengalami kebinasaan. Itu maksud saya Bapak Ibu. Lalu apa solusinya? Nah, kalau seseorang ya atau keluarga kita terlibat dalam hal-hal pekerjaan okultisme ini Bapak Ibu, maka pertama itu adalah cari hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Minta dan lakukan doa pelepasan. Nah, ini harus kita pahami juga Bapak Ibu ya. Jadi cari ya hamba Tuhan ya. Mungkin kalau masih masa di mana gereja belum dibuka ya,
saat ini ya mungkin ya sabar dulu kan kayak gitu, karena memang di Medan banyak yang sudah datang ya minta didoakan ya, tapi karena pemimpin gereja mengatakan gereja belum bisa dibuka. Ini buat saudara yang ada di Medan ya, sabar dulu, karena kita juga taat kepada pemimpin kan kayak gitu ya, karena COVID-19 ini ya, kita juga harus punya hikmat kan kayak gitu ya, jadi sabar tuh. Tapi paling tidak ya, apa solusinya? Maka kita mendatangi hamba Tuhan yang punya talenta untuk melakukan pelayanan pelepasan. Jadi mintalah supaya kita bebas. Kalau saya bisa, maka saudara juga yang tengah mengalami ikatan-ikatan roh okultisme tadi pasti bisa dilepaskan. Amin, saudara ya. Lalu sasaran utama peperangan rohani. Ini kita akan berbicara sasaran pertama peperangan rohani itu. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga itu coba diserongkan, dan orang yang menyerongnya itu mencoba menguasainya, sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-12 ya. Nah, siapa golongan ini? Siapa orang-orang tersebut? Itulah pertanyaan kita ya. Menurut Alkitab adalah kelompok gereja super dan golongan antikristus. Nah, itu pemahamannya sudah kita bahas Bapak Ibu. Siapa yang dimaksud dengan gereja super dan siapa golongan antikristus ini, itu sudah saya bahas di renungan pagi Bapak Ibu. Silakan ditonton lagi videonya Bapak Ibu ya. Cukup lengkap penjelasannya di sana ya. Kita tidak boleh sendirian, harus militan ya. Memang kita harus militan. Ya, militan itu tidak seperti yang diajarkan oleh agamawi Bapak Ibu ya. Militan pengikut-pengikutnya sehingga gereja-gereja dibakarin Bapak Ibu. Bahkan gereja-gereja yang punya izin pun nggak boleh, cuma hanya untuk beribadah Bapak Ibu. Itu militan yang diajar oleh iblis Bapak Ibu. Tapi kita militan di dalam Tuhan itu artinya apa Bapak Ibu? Ya kita tahu ya, mereka itu adalah korban daripada iblis. Makanya kita berdoa Bapak Ibu. Militan ya, harus militan Bapak Ibu ya. Berdoa ya, melepaskan kasih Kristus. Nah itu, nah kan beda yang diajarkan oleh hantu dan Tuhan Bapak Ibu. Nah, kan kayak gitu ya. Haleluya ya. Kita tidak boleh sendirian, harus militan, terorganisir, harus punya disiplin tinggi layaknya militer di medan pertempuran Bapak Ibu. Nah, kalau kita merujuk di Kemah Daud Bapak Ibu, bagaimana Daud melakukan ibadah-ibadah Bapak Ibu ya. Dia juga mengorganisir Bapak Ibu, mengatur para musisi itu Bapak Ibu. Karena ini bagian daripada peperangan rohani. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu 24 jam non-stop. Nah, itu para militan Bapak Ibu ya, itu terus berdoa Bapak Ibu untuk bangsa Israel selama 24 jam Bapak Ibu. Jadi diatur waktunya sedemikian rupa Bapak. Apa yang terjadi? Daud memperoleh kemenangan gemilang Bapak Ibu karena penyertaan Tuhan. Karena memang Daud mengerti kan Bapak Ibu. Kita sudah begitu banyak belajar tentang bagaimana pelayanan Daud Bapak Ibu. Jadi dia seperti itu 24 jam non-stop Bapak Ibu ya. Diorganisir, dimobilisasi pendoa-pendoanya itu terus untuk menaikkan doa pujian penyembahan Bapak Ibu, supaya Allah hadir Bapak Ibu, malaikat-malaikat Tuhan hadir Bapak Ibu dan berperang untuk Israel Bapak Ibu. Nah ini, jadi memang ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ya begitu juga lah kita maunya kan seperti itu. Ya kalau nggak bisa 24 jam ya nggak mungkin kita pribadi melakukan 24 jam ya, tentu harus ada diatur secara demikian rupa Bapak Ibu. Tapi paling tidak ya 2 kali dalam satu hari itu harus, atau kalau bisa 3 kali seperti Daniel Bapak Ibu, itu sudah dipastikan kemenangan ada di pihak kita Bapak Ibu. Jadi tidak ada 1 sen pun berkat Allah itu dicuri oleh iblis Bapak Ibu. Nah ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Nah syukur kalau bisa sampai 7 kali seperti Daud Bapak Ibu ya. Daud pribadi ya, yang 24 jam itu yang saya maksudkan itu tim pendoa dia Bapak Ibu yang ada di Pondok Daud itu. Nah ini ya harus kita pahami Bapak Ibu. Jadi nah, langkah pertama yang kita lakukan itu Bapak Ibu, bagaimana caranya Bapak Ibu? Maka kita harus lakukan survei ya, menyelidiki medan perang.
pelajari adat istiadat, suatu budaya, suku-suku, bangsa, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Kita coba untuk mempelajari lingkungan kita Bapak Ibu. Siapa yang tinggal di lingkungan kita ini? Apa pekerjaan mereka? Apa agama mereka? Apa budaya mereka? Kita harus respect Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, jangan kita datang enak nyaman, enggak kayak gitu Bapak Ibu. Itu kita dipanggil dari tempat yang tinggi Bapak Ibu, dari tempat yang kudus untuk melakukan peperangan Bapak Ibu, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu tugas kita gitu ya. Jadi jangan masa bodoh kan kayak gitu ya. Jadi supaya kita juga dikenang nanti Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, cepat atau lambat kita akan pulang ke rumah Bapak juga. Akan dimintai pertanggungjawabannya Bapak Ibu. Apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita dihakimi Bapak Ibu. Kan seperti itu ya. Nah, haleluya ya. Lalu langkah kedua, buat peta rohani Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan survei atau melakukan kalau bahasa saya riset tadi Bapak Ibu untuk mengetahui apa yang saya sebutkan tadi itu ya, maka langkah yang kedua itu buat peta rohani, dipetakan dia Bapak Ibu. Nah kan kayak gitu ya, sebagaimana dicatat dalam Bilangan 13 ayat 17 sampai ayat 20 ya. Di sana dikatakan, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiami? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota yang didiami? Apakah mereka diam di tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Nah ini Bapak Ibu instruksi, ini peperangan Bapak Ibu. Jadi dalam bahasa saya itu lakukan penelitian dulu. Nah kayak mana orang-orang yang ada di sana. Jadi kehidupan orang-orang yang ada di wilayah tertentu di mana kita akan lepaskan kuasa-kuasa doa itu Bapak Ibu untuk merebut jiwa-jiwa mereka itu Bapak Ibu. Ya, itu akan menggambarkan kayak mana kuasa-kuasa kegelapan itu bekerja atas wilayah itu Bapak Ibu. Nah ini, jadi kita dapat hikmat. Misalnya penduduknya malas pergi ke gereja, padahal di situ mayoritas orang Kristen Bapak Ibu ya. Yang laki-lakinya suka minum-minum keras, padahal Kristen Bapak Ibu. Lalu suka main judi, padahal Kristen Bapak Ibu. Nah itu menggambarkan bahwasanya di alam roh daripada wilayah tertentu itu Bapak Ibu ya, itu dikuasai oleh kuasa kegelapan. Nah dari situ kita sudah tahu Bapak Ibu. Nah Tuhan singkapkan melalui Roh Kudusnya bagi pendoa-pendoa itu, dan itulah yang harus digempur habis Bapak Ibu. Dan itu tugas siapa? Tugas orang percaya Bapak Ibu, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Untuk itulah kita dipanggil. Nah ini, dan itu tentu ya butuh doa, butuh daya, butuh dana juga Bapak Ibu. Jadi memang dana juga dibutuhkan untuk melakukan peperangan rohani ini supaya Injil bisa diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi Bapak Ibu. Jangan lupa kembali, kita punya tugas yang diperintahkan oleh Tuhan yang disebut sebagai Great Commission, amanah agung Bapak Ibu. Itu ya tujuan utama kita sebagai orang percaya. Selain kita tentu mengurusi keluarga kita Bapak Ibu, paling tidak itu bisa kita lakukan melalui doa-doa. Yang hebatnya YouTube ini bisa kita gunakan untuk peperangan rohani dalam peperangan strategis ini Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu juga. Nah, ya. Tindakan iblis semakin hari semakin bertambah licik dan berubah terus. Inilah realita pada akhir zaman ini. Nah, jadi saudara juga harus sadar bahwasanya kita ini sudah hidup ya di ujung. Nah, sebenarnya ini sudah waktunya bagi Tuhan untuk datang kedua kali. Kapan kita nggak tahu Bapak Ibu. Jadi ini Tuhan masih memberikan anugerah, kesempatan ya, oportunitas kepada orang-orang fasik itu untuk menerima Yesus, menerima penebusan Bapak Ibu. Nah makanya kita diminta untuk terus berdoa Bapak Ibu. Dan untuk itulah kita dipanggil. Berkali-kali saya katakan, untuk itulah kita dipanggil Bapak Ibu ya. Nah itu. Lalu wilayah-wilayah mana saja yang harus kita peperangi Bapak Ibu. Nah makanya Bapak Ibu ketika saya meminta nama Bapak Ibu ya, saya katakan tuliskan nama kotanya. Nah, kan kayak gitu, tuliskan nama kotanya supaya kami tahu Bapak Ibu. Karena
ini juga yang saya ajar kepada tim doa saya, anak-anak muda yang hebat-hebat itu, Bapak Ibu, pada jemaat-jemaat saya itu, bahwasanya kita sebagai orang Kristen, kita bukan hidup hanya untuk mengurusi keluarga kita sendiri. Kita juga punya beban, dan beban itu yang diberikan oleh Tuhan Yesus dan harus yang kita lakukan. Jadi apa tugas dan fungsi kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal itu? Maka kita berdoa untuk kesejahteraan kota. Nah, jadi kami Bapak Ibu terbeban untuk berdoa untuk kota di mana Bapak Ibu tinggal. Jadi tuliskan nama kotanya Bapak Ibu. Nah, itu ya, paling tidak saya sudah memberitahukan. Nah, kalau Bapak Ibu atau saudara ya tidak menuliskan nama kotanya, ya itu urusan saudara lah, kan nggak bisa dipaksa karena ada kehendak bebas. Tapi paling tidak saya sebagai pendeta, saya sebagai hamba Tuhan, saya sudah minta tuliskan nama kotanya. Nah, khususnya bagi saudara yang baru bergabung, tuliskan nama kota di mana saudara tinggal supaya kami berdoa untuk kesejahteraan kota saudara, karena itu panggilan kami. Nah, itu ya. Jadi bukan kami saja ya. Kalau kami, saya dengan tim saya, tapi kita semua Bapak Ibu. Untuk itulah kita hadir di setiap malam Bapak Ibu ya, terus diperlengkapi Bapak Ibu. Iya, kesaksiannya juga ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Hedi, itu luar biasa ya, masukannya ya. Pak Pendeta coba juga membuat program untuk kesaksian untuk menumbuhkan umat iman ya, iman umat Tuhan maksud saya. Nah itu perlu juga ya. Ini saya juga lagi bergumul nanti untuk ya membagi satu minggu itu saudara ya, dibagi ya minggu ya inilah lagi pergumulan, karena ini kebetulan juga saya lagi masih disibukkan saudara ya. Ini puji Tuhan saudara, karena dipercaya oleh Tuhan. Jadi hari-hari ini saya dipercayakan oleh negara saudara untuk masuk di dalam satu tim melakukan pembinaan terhadap guru-guru yang ada di wilayah Indonesia ini saudara. Jadi ya saya mengucap syukur saudara, karena dipercaya oleh Tuhan. Nah itulah saudara, berkat sudah dibebaskan dari kuasa-kuasa gelap. Jadi Tuhan itu terus mempercayakan wilayah demi wilayah, walaupun dari awalnya sejengkal saudara, sejengkal kita menangkan, sejengkal kita menang, akhirnya saudara ya ini masuk pada level nasional. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Tapi itu pun saya masih sempatkan untuk melayani Tuhan saudara, sebagai tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan tentunya ya, terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Dan saya berterima kasih karena adanya teknologi saudara ya, sehingga itu tidak mengganggu tugas utama saya baik di kampus maupun di kantor advokat maupun di ministry saudara ya, itu ya. Tapi ya begitu saudara, kalau kita hidup diiringi oleh Tuhan saudara, dan itulah maunya Tuhan saudara, kita itu hidup bersama dengan Dia saudara. Amin saudara ya. Saya pikir itu saja saudara ya. Jadi nanti untuk tingkat kota saudara, wilayah-wilayah, bahkan benua pun itu perlu juga saudara kita lepaskan. Tingkat global ya, bangsa-bangsa. Nah ini juga saudara ya, mungkin saya juga lagi berdoa bagaimana membuat acara khusus untuk doa saja saudara ya, untuk memerangi kota ya, benua, lalu bangsa-bangsa saudara ya, supaya kehidupan kita ya itu lebih maksimal lagi dikenal oleh Tuhan saudara ya, karena pada akhirnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita saudara sebagai umat yang sudah ditebus saudara. Apakah kita juga ikut serta membangun kerajaan Allah di muka bumi ini saudara, supaya banyak jiwa lagi dimenangkan dan tidak ada satu orang pun binasa ya, masuk di dalam kematian kekekalan saudara ya. Nah ini saudara, itu mulianya pengajaran Tuhan Yesus itu saudara, bandingkan dengan pengajaran dunia saudara, bertolak belakang antara bumi dan langit saudara ya. Jadi bersyukurlah kalau kita malam hari ini masih bisa mengikuti pendalaman atau ya pendalaman firman Tuhan saudara, sehingga kehidupan kita lebih maksimal lagi. Amin saudara ya. Saya pikir demikian untuk malam hari ini saudara. Mana ya, bagian-bagian mana yang kurang jelas saudara, jangan diam saja, silakan ditanyakan. Kami tentu sangat senang, dan itu tentu juga membantu kami saudara ya, untuk mengerti apa kebutuhan saudara. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa.
Kembali kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas pengajaran yang sudah Tuhan sampaikan terhadap kami pada malam hari yang luar biasa ini, di mana Tuhan memerintahkan kami untuk terus melakukan peperangan rohani, baik dalam tingkat dasar, tingkat menengah okultisme, maupun tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu strategi Tuhan. Dan mari Roh Kudus terus yang mengajar kami Tuhan, sehingga kehidupan kami ini penuh dengan doa-doa. Kami juga diajar untuk melakukan doa-doa syafaat, doa untuk kota, doa untuk bangsa, doa untuk benua, bahkan doa untuk dunia ini ya Allah. Dan biarlah kiranya Tuhan, roh doa itu juga tercurah pada kami pada malam hari ini. Ini doa kami ya Allah, pakailah kami terus Tuhan, karena kami ingin menjadi alat-Mu yang Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Kami berdoa biarlah kota-kota dimenangkan untuk Kristus, bahkan bangsa-bangsa dimenangkan untuk Kristus. Dan bahkan kami juga berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, biarlah mereka juga boleh dijamah Tuhan oleh karena kasih-Mu, anugerah daripada Tuhan juga tercurah atas mereka, sehingga tidak ada satu orang pun yang mengalami kebinasaan kekal ya Allah. Oh, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan. Oh, biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sesaat kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada Allah. Mari saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Thank you so much for joining us. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dari Medan di ladang pelayanan, ladang misi. Kami mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.